penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terbuka secara terang benderang di hadapan persidangan. Bahkan penasihat hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdy Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Hal tersebut dikemukakan oleh penasihat hukum karena penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf dalam hal ini terdakwa dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasehat hukum yang sama, sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional, bahkan hanya berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nopriansa Yosua meninggal dunia karena ditembak dengan secara sadis. Halo Kak Arni, apa kabar? Selamat tak bersuah. Kak Arni, mungkin Kak Arni perlu denger tuh video sampai akhir ya. Jadi maksudnya adalah sebelum kejadian itu bisa saja Pak Sambo itu adalah orang baik, ya kan? Buktinya orang-orang sekitar dia, entah itu Susi, Kuat Ma'ruf, Ricky Rijal dan lain sebagainya kan. Mereka cukup akrab ya, dekat dengan Pak Sambo, ya kan? Mungkin juga Pak Sambo sebagai majikan, bos gitu, atasan, mungkin loyal juga ya, atau royal, maksudnya royal ya. Maksudnya suka berbagi mungkin, itu maksudnya Kak, gitu. Tapi saya mau bilang begini sih sebenarnya, bahwa setiap manusia itu punya sisi baik, punya sisi jahatnya, punya sisi buruknya, gitu kan. Manusia itu kan, tidak luput dari kesalahan, dan ya semua manusia pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Hanya mungkin salahnya tidak besar, mungkin hanya mungkin dosanya tidak besar, atau mungkin tidak terekspos, tidak ada yang tahu, ya kan. Nah, kebetulan Pak Sambo melakukan kesalahan yang besar, ya kan, dan terekspos, gitu ya. Ya, yang pasti bukan bagian kita untuk menghakimi ya, hakim sudah ada. Hakim sudah ada ya. Tapi setidaknya kita banyak belajar dari keadaan ini, bahwa kita perlu mengendalikan diri dalam segala sesuatu, ya kan. Jangan karena sudah berjuang kita ya, membangun, entah itu membangun karir ya, berjuang begitu susah payah untuk menjadi pribadi dengan kondisi yang ada saat ini ya, pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai, jangan sampai hilang begitu saja hanya gara-gara satu kesalahan ya. Dan manusia itu biasanya begitu ya. Kalau misalnya 9 kebaikan ya, 9 kebaikan, tiba-tiba mau ke angka 10, tapi di angka yang ke-10-nya bukan kebaikan, tapi kejatuhan, kesalahan. Yang diingat pasti bukan yang 9-nya, pasti yang satunya. Itulah kita manusia ya. Seringkali yang diingat adalah kesalahan gitu ya. Tapi bukan berarti pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu sesuatu hal yang dibenarkan. Enggak ya, tidak sama sekali. Tetap itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fatal gitu. Thank you Kak Arni, sehat selalu.